Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, siapa yang sering kena masalah karena perkataan mulutnya? Siapa yang masalahnya nggak ada selesai-selesai karena sering mengatakan masa-masa yang jelek, kelemahan, kekurangan pasangannya di masa yang lalu, dan masalahmu nggak tambah selesai. Banyak orang terjebak karena perkataan mulutnya. Bukan hidupnya tambah baik, malah kena kesukaran, kena persoalan. Masalahnya nggak selesai-selesai, malah ribut dan gegeran. Hati-hati kalau kita ini nggak menjaga mulut, nggak memelihara mulut dan lidah kita ini dengan baik. Kita akan ketemu banyak persoalan, kita akan ketemu masalah, kita akan ketemu banyak kesukaran-kesukaran yang tidak penting. Bangsa Israel itu banyak terjebak dengan lidah bibirnya. Dia sering gerutu, ngomel, ngeluh. Padahal setiap hari dia melihat kemuliaan Tuhan. Tiang awan, tiang api, malaikat masak roti dari surga. Tiap hari ketemu Tuhan, melihat Tuhan. Tetapi mulutnya nggak dijaga. Kerjaannya ngomel, gerutu, ngelawan pemimpin, dan ujungnya mati di padang gurun semuanya, kecuali Kaleb dan Yosua. Hari ini berapa banyak dari hidupmu yang ngalami kesukaran karena perkataan bibirmu yang nggak dijaga dengan baik. Hari ini meski berubah dan bertobat loh. Kita harus berubah dan bertobat. Kita mau pakai mulut kita sepanjang tahun ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mau pakai mulut kita ini memberkati banyak orang. Orang yang mengalami kesukaran, orang yang mengalami kelemahan, dibangkitkan karena kata-kata kita. Karena kata-kata perkataan kita penuh firman, penuh kuasa, dan penuh urapan. Orang dibebaskan, orang dilepaskan. Orang disembuhkan, mengalami breakthrough dan terobosan. Karena perkataan kita penuh firman dan penuh kebenaran. Jangan sampai mulut kita ini ngomong sembarangan. Kalau mulutnya masih suka ngomong sembarangan, jelekin orang lain, ngomongi kekurangan orang lain, ngomongi kelemahan pasangan, bertobat, berubah. Jangan pakai mulutmu untuk berkata-kata yang busuk dan jahat. Mulai hari ini berkata-kata tentang kebenaran. Di Amsal 21 ayat 23, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Kalau kita jaga mulut kita jaga lidah kita dari semua perkataan-perkataan yang tidak penting, perkataan-perkataan yang nggak guna, mulut kita akan menjadi berkat. Dan kita terhindar daripada kesukaran. Tapi kalau orang suka ngomong sembarangan, ngomongnya nggak dijaga, ngomong dulu baru berpikir. Sekarang kita mesti pakai hikmat. Kita harus cepat mendengar dan lamban untuk berkata-kata. Jangan cepat ngomong, telat mikirnya. Nggak taunya kata-kata kita udah melukai, menyakiti, dan menjadi batu sandungan banyak orang. Bahkan dengan kata-kata kita menghina orang, akhirnya kesandung dengan hukum. Ya, kita mesti jagain nih mulutmu nih. Mulut saya jagain begitu rupa. Setiap hari saya mau ngomong yang baik, saya ngomong yang indah, saya mau ngomong yang sedap didengar, saya mau ngomong yang sepatut dipuji. Mulut saya mau ngomongin tentang masa depan yang penuh pengharapan. Saya mau ngomong firman, saya mau ngomong tentang kebaikan dan kemurahan kasih setia Tuhan. Saya nggak mau ngomong yang buruk dan jelek. Karena apa yang saya katakan itu yang akan terjadi dalam hidup saya. Karena perkataan kita itu seperti benih. Kita mau nabur apa mulai hari ini? Kalau engkau nabur benih yang baik, benih kebenaran, benih firman, benih kebajikan, kabar baik, ya kau akan terima yang baik. Tapi kalau suka ngomong yang jelek, kabar buruk, kabar menakutkan, kabar yang horor, kamu suatu hari akan menuainya. Karena lidah dan bibir kita ini seperti waktu kita mengatakan segala sesuatu itu seperti benih. Dan benih itu suatu hari akan bertumbuh dan berbuah dan kita sendiri akan menikmatinya. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Kalau engkau ingin terhindar dari banyak kesukaran yang gak penting, persoalan yang gak penting sepanjang tahun ini, mulai hari ini jaga mulutmu, jaga lidahmu, jangan ngomong sembarangan. Jaga mulutmu untuk ngomong selalu kebenaran. Jangan ngomong kelemahan orang lain, kekurangan orang lain. Ini pakai nih mulut ini supaya diurapin Tuhan, ngomong yang baik, ngomong tentang sesuatu yang kudus, yang suci, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebaikan, kebajikan. Mulut kita menjadi mulutnya penyambung lidah Allah. Lidah kita menjadi lidah penyambungnya lidah Allah sendiri. Yang keluar dari perkataan mulut kita nanti penuh kuasa dan otoritas. Tapi kalau hari ini sukanya nyerang orang lain, ngoreksi kekurangan orang lain padahal dirinya sendiri nggak mau dikoreksi, kelemahannya banyak, tapi suka jelekin orang lain, perlu berubah dan bertobat. Kalau selalu ngelihat kelemahan, kekurangan pasanganmu, perlu bertobat dan berubah. Lihat janji Tuhan atas hidup pasanganmu, perkatakan itu. Kalau ada orang yang menyebalkan, ada orang menjengkelkan, omongin aja yang baik. Lihat janji Tuhan, jangan dipikirin kata-kata yang buruk. Kata-kata buruk dari orang lain nggak perlu ditanggepin, nggak perlu disimpan dalam hati.
Karena orang berhak ngomong apapun juga, apalagi kalau orang itu nggak kenal Tuhan, dia bisa ngomong apapun. Nah, kita nggak bisa larang mulut orang lain. Yang kita bisa kendalikan, kontrol adalah sikap hati kita dan lidah bibir kita sendiri. Orang yang nggak kenal Tuhan atau orang yang kenal Tuhan sekalipun bisa ngomong sembarangan, semau perutnya sendiri, seenak lidahnya sendiri, seenak jidatnya sendiri, ngomong apapun. Dan kita jangan mau ikutin kalau kata-kata buruk. Ngapain kita ikutin kata-kata buruk orang lain? Sampai kita kepikiran, sampai kita stres. Gak usah dipikirin, hidup kita gak tergantung oleh perkataan orang lain. Hidup kita ini bergantung sama firman. Ditentukan oleh firman, bukan ditentukan oleh perkataan orang lain. Memang kita gak bisa jaga mulutin, kita gak bisa jaga mulut orang. Yang kita bisa jaga dalam mulut kita sendiri. Ya, kita kalau ada orang ngomong jelek, ngomong buruk, kita ini diperhadapkan dengan orang-orang yang mulutnya kasar, mulutnya kotor, penuh kutuk, ya kita sendiri balikin. Kutuk itu tidak akan menimpa kita. Kita adalah orang-orang yang dilindungi, diproteksi, dan dijagain Tuhan. Kita adalah orang yang dikasihin Tuhan. Kalau kita mau ingin terhindar dari semua persoalan, kekacauan, keributan terjadi sepanjang tahun yang nggak penting, dari dalam kita hindari ngomong sembarangan. Jaga mulutmu di hadapan Tuhan. Kalau kita berkata-kata itu, kita berkata-kata sama Tuhan loh. Tuhan perhatikan loh. Tuhan lihat loh. Hati-hati, jangan ngomong sembarangan. Dipikir Tuhan nggak lihat, Tuhan nggak perhatikan, Tuhan nggak catat semua perkataanmu. Kita Matius jelaskan, kita akan mempertanggungan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Ini beberapa hari saya bahas tentang mulut nih. Ini harus penting, ini dijagain dengan penting ini. Dijagain dengan sungguh hati supaya mulut kita menjadi kepanjangan lidahnya Allah sendiri. Di Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasain lidah. Hidup dan matinya seseorang dikuasain lidah. Siapa menggemakannya akan makan buahnya. Hidup, kamu pingin hidup, memancarkan kehidupan, mulutmu dijaga. Tapi kalau mulutmu memancarkan kematian, di suatu hari ya kamu akan tuai sendiri. Karena siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Kalau aku ingin memakan buah kehidupan, buah yang baik-baik, kamu gemakan yang baik. Tapi kalau kamu suka menggemakan yang buruk, yang jelek, suatu hari kamu juga akan tuai. Makanya orang yang suka ngomong jelek itu selalu ketimpa masalah, kesandung masalah. Dan masalahnya nggak pernah selesai-selesai. Mulai hari ini perkatakan janji Tuhan. Yang kita perlu katakan adalah janji Tuhan. Yang perlu kita omongin adalah firman Tuhan. Janji Tuhan terhadap pasanganmu, janji Tuhan terhadap hidupmu, janji Tuhan terhadap masa depanmu. Itu yang perlu diperkatakan. Jangan diperkatakan yang buruk, yang jelek yang sedang kamu alami. Itu bagian proses yang kadang diizinkan Tuhan. Yang kita lihat adalah janji Tuhan atas hidup kita. Kalau kita melihat kelemahan pasangan atau kelemahan orang lain, jangan dilihat kelemahannya. Perkatakan janji Tuhan atas hidupnya. Biar kamu juga punya hati yang netral. Nggak jatuh dalam dosa. Banyak orang jatuh dalam perkataannya. Sehingga terjebak dan akhirnya kena problem, kesandung masalah. Pingin kamu memakan hal yang baik, kamu ingin menikmati hidup, perkatakan gemakan yang hidup, gemakan yang baik, makan yang suci. Kalau kamu ingin mengalami kematian dalam segala kehancuran, ya kamu suka menggemakan yang buruk. Mulai hari ini kita mau gemakan apa? Kalau kita menggemakan yang baik, kita akan menuai hasil yang baik. Kalau kita menggemakan berita buruk, berita jelek, kita juga akan memakan buah yang buruk. Kita mau makan buah yang baik, mulai menggemakan yang baik. Kalau engkau menikmati segala sesuatu yang buruk dan jelek, kamu suka mengemakan yang buruk, kamu akan hancur dan babak belur. Hari ini kita mau belajar berubah terus, menjagain lidah kita. Karena lidah kita ini penuh kuasa dan otoritas. Tuhan itu bekerja melalui hidup kita, melalui perkataan kita. Melalui perkataan saya ngomong firman, saya sampaikan kebenaran. Perkataan saya itu memberkati banyak orang. Karena mulut kita dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Mulut Bapak Ibu pun juga bisa dipakai Tuhan memberkati banyak orang, memulihkan banyak orang. Bagaimana mungkin dari mulut yang sama sisi lain kita nyembah Tuhan, muji Tuhan, tapi di sisi lain kita ngutukin Tuhan? Tidak mungkin. Dari salah satu sumber mata air, nggak mungkin keluar dua mata air yang berbeda, satu jernih, satu keruh, satu air tawar, satu air asin. Nggak mungkin, hanya satu. Sekarang yang jadi masalahnya, hatimu isinya apa? Kamu memancarkan kehidupan apa? Itu yang manifestasi ke mulutmu. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Kamu ingin menikmati kenyang dengan kebaikan, kebajikan, kemurahan, kasih setia, urapan, hikmat, dan pengertian. Mulai banyak ngomong kebaikan. Di Amsal 18 ayat 20. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil
bibirnya. Ternyata bibir kita ini bisa menghasilkan yang mengenyangkan perkara rohani, perkara ilahi, dan hidup kita semakin diberkatin Tuhan, semakin hidup benar, ya kamu mulai ngomong yang baik. Kalau kamu ngomong yang buruk, kamu akan menerima hal yang buruk juga. Kita jaga ini hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Saya selalu ngomong jagain hati, jagain hati, jagain hati. Terus jagain hati. Karena hati ini sering kali melintir dengan perkataan orang, dengan sikap orang, dengan omongan orang. Hati kita gampang berubah. Kita mulai terpengaruh, kita mulai nggak teguh, nggak kokoh. Makanya fokusnya pada janji Tuhan. Fokusnya sama perkataan Tuhan, bukan perkataan orang. Kalau kita ini fokus sama perkataan orang, hidupmu akan banyak kesandung masalah. Tapi banyak dari kita lebih kena pengaruh ketika orang lain ngomong yang buruk daripada ngomong yang baik. Orang itu boleh ngomong buruk apapun tentang kita. Tapi kalau kita ini ngerti yang kita pegang adalah janji Tuhan, yang kita pegang adalah kebenaran, jalan terus dalam kebenaran. Nggak usah pusing dengan omongan orang. Selama kita dalam pihaknya Tuhan, kita benar, kita kudus, kita suci, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ada orang ngomong jelek sama kita, jalan terus, nggak usah pusingin. Kalau kita ini udah jelek, kelakuannya buruk, orang lain ngomong ya bertobat dan berubah gitu loh. Jangan tetap ngotot, udah tahu salah, tetap merasa benar. Hidupmu ngawur itu namanya. Kita mau belajar hidup benar di hadapan Tuhan kok. Kita mau hidup kita dikenyangkan dengan semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Hidup kita dikenyangkan dengan semua sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan sendiri. Dan itu dimulai dari perkataan mulutmu. Kamu mau ngomong apa? Ngomong yang buruk, kamu akan tuai. Ngomong yang baik, kamu juga akan tuai. Di Amsal 13 ayat yang kedua, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Sekarang yang jadi masalahnya mulutnya ngomong apa? Tetapi nafsu seorang pengkhianat ia melakukan. Jadi sekarang jadi masalahnya kita ini mau ngomong yang apa? Mau ngomong yang baik, kamu akan memakan yang baik. Kita harus belajar ini. Jagain lidah bibir kita hanya untuk mengatakan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Yang buruk gak usah dikatakan, yang buruk gak usah diingat-ingat. Karena apa yang buruk kalau kita ingat-ingat terus, kita pikirkan terus, lama-lama kita katakan. Hati-hati, kamu sendiri akan tuai di dalamnya. Amsal 18 ayat yang keempat, perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam. Bener loh, perkataan mulut orang itu bisa mempengaruhi, air yang dalam itu menghanyutkan. Yang jadi masalahnya perkataan itu bisa baik atau buruk. Perkataan kita pun punya pengaruh loh. Kita ngomong apapun itu bisa didengar orang dan orang bisa ngikutin kita loh. Yang bahayanya, yang cilakanya kalau kita ngomong yang buruk dan orang ikutin, suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya hati-hati, perkataan kita itu bisa memberkatin orang, karena perkataan kita adalah seperti air yang dalam, atau perkataan kita melukain orang lain. Lidahmu bisa melukain orang lain, lidahmu juga bisa membangkitkan orang lain. Sekarang kita mau pilih lidah kita mempengaruhi orang lain, menghanyutkan orang lain dalam hadirat Tuhan, membawa orang lain diberkati, membawa orang lain diubahkan melalui ucapan lidah dan bibir kita. Semakin hari, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita ngalami Tuhan, dan sepanjang tahun ini kita memperkatakan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau terus menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Perkataanmu itu punya kuasa dan otoritas loh. Dengan perkataan kita bisa memberkati orang lain, dan dengan perkataan kita bisa melukai orang lain. Dan kita harus memilih untuk memberkati orang lain daripada melukai. Dan itu dimulai dengan ngomong yang baik, ngomong yang berkenan di hadapan Tuhan, ngomong yang suci, ngomong yang benar-benar kudus, ngomong yang berisi tentang janji Tuhan. Itu yang berkenan. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, dia mempengaruhi. Apalagi orang yang punya otoritas, pemimpin, pendeta, yang punya follower banyak. Perkataan itu didengar orang, dilihat orang, mempengaruhi banyak orang loh. Harusnya keluar dari mulut kita mempengaruhi orang-orang. Semakin hari semakin kenal kebenaran, semakin hari kenal kebaikan. Tapi kalau dari mulutmu isinya horor, tentang mistis, tentang hal-hal yang menakutkan, kamu pengaruhi orang semakin cemas, semakin takut nih. Mulai hari ini ngomong yang baik, ngomong yang berkenan, ngomong yang nyenangin hati Tuhan, ngomong yang mempengaruhi orang semakin pingin kenal Tuhan, pingin diubahkan dan pingin ngalami Tuhan sendiri. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam. Air yang dalam pasti menghanyutkan, punya arus yang deras, mempengaruhi.
tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Kita lihat di Amsal 4 ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Di mulut kita harus ngomong yang jujur, harus belajar ngomong apa adanya. Ngomong benar ya benar, ngomong salah ya salah. Jangan ngomong salah dibenerin, ngomong yang benar disalahin. Itu namanya nggak punya integritas. Itu mulutnya mulut serong. Orang yang salah dibenerin, orang yang benar disalahin. Itu mulutnya orang serong nih. Kita harus jauhkan bibir kita dari seperti itu. Kalau benar ya kita katakan benar, kalau salah kita katakan salah. Makanya saya jadi hamba Tuhan, ngomong firman itu apa adanya. Saya nggak mau tutup-tutupin. Ya, salah tak bilang salah, ya benar tak bilang benar. Bapak Ibu kadang tersinggung dengerin khotbah saya, bagus. Kalau Bapak Ibu nggak suka dengerin khotbah saya, juga terserah. Bapak Ibu bisa dengerin khotbah pendeta lain, nggak masalah. Karena saya juga nggak cari penggemar. Saya itu mau jadi penyambung lidah Allah, ngomong firman apa adanya. Dan saya berdoa apa yang saya katakan itu merubah hati orang, memberkatin banyak orang. Saya nggak mau nyakitin orang lain, dan saya nggak mau ngomongin jelek tentang orang lain. Saya mau ngomongin kebenaran firman Tuhan, seperti yang diwahyukan Tuhan melalui hidup saya. Makanya saya sampaikan lewat firman. Mulut kita harus ngomong apa adanya, punya integritas gitu loh. Karena dengan perkataan kita, orang bisa percaya atau orang malah sebaliknya. Karena kita itu dipercaya orang karena dari apa? Dari perkataan lidah kita. Bapak Ibu mau bisnis, deal bisnis, mau bangun hubungan dengan orang lain, kalau mulutmu nggak bisa dipercaya, ya bagaimana orang bisa percaya dan mempercayakan hartanya kepadamu? Bisnis itu kan berbicara mempercayakan harta pada orang lain untuk dikelola. Kalau kita sendiri nggak bisa dipercaya mulut kita, ya nggak usah kerjasama dengan orang yang mulutnya nggak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin juga orang percaya sama hidup kita kalau mulut kita itu dolak-dalik? Bapak Ibu, kalau engkau mau jalin kerja bisnis, jalankan bisnis dengan orang, tapi orang itu mulutnya nggak bisa dipercaya, lebih baik batalin. Karena orang itu dari perkataan yang gratis saja nggak bisa dipercaya. Bagaimana kita bisa mempercayakan harta benda kita? Pasti akan habis. Orang akan terlihat jujur apa tidak, orang itu tulus atau tidak, orang itu hatinya benar apa tidak. Lihat aja, diajak ngomong terus, mulutnya ngomong apa. Kalau banyak ngomong yang jelek, bahaya itu, hatinya busuk dan jahat itu. Tapi kalau ngomongnya baik, ngomong yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, itu hatinya yang benar itu. Karena apa yang di dalam diri kita itu akan manifestasi lewat perkataan lidah kita. Kita mau banyak ngomong apa? Ngomong yang baik atau ngomong yang buruk? Kalau kita banyak ngomong yang buruk, ya hatimu buruk. Kalau kamu ngomong yang baik, memang perbendaharaan hatimu itu isinya hal yang baik. Makanya ajak-ajak ngomong terus, orang itu diajak ngomong terus akan ketahuan loh isi hatinya itu seperti apa. Makanya kita harus pakai hikmat nih. Kalau yang mau deal bisnis, mau kerja sama bisnis, ajak ngomong tuh. Partnermu bisa dipercaya apa enggak dari kata-katanya? Atau orang Jawa bilang belenjani janji apa tidak? Kalau kita bisa dipercaya, orang lain juga akan bisa mempercayakan kita. Dan tentunya Tuhan juga akan mempercayakan perkara-perkara ilahi atas kehidupan kita. Buanglah mulut serong daripadamu, jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Kita harus punya integritas, punya hidup yang jujur, yang benar di hadapan Tuhan. Amsal 10 ayat yang ke-11. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Mulutnya orang benar itu menjadi sumber kehidupan. Orang yang stres dengar perkataan kita karena penuh hikmat pengertian, orang itu dibangkitkan. Orang yang bingung dengar perkataan kita, terima kehidupan. Orang yang putus asa, terima kehidupan, orang itu diubahkan Tuhan. Harusnya lidah bibir kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin kita bisa menjaga lidah bibir kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, semakin diurapi loh lidah bibirmu. Semakin penuh kuasa lidah bibirmu. Makanya jangan ngomong sembarangan hari ini. Apalagi ibu-ibu tuh yang suka cerewet, bawel, berisik, gegeran yang gak penting-penting. Mulai itu dijagain mulutnya. Ngomong yang baik-baik, jangan ngomong yang jelek. Yang suka gosip mulai bertobat dan berubah itu. Jangan suka gosip ngomong yang jelek tentang orang lain. Lebih baik ngomong tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau mulut kita ini baik, mulut kita itu manis, ngomong yang sedap didengar, patut dipuji sebut kebajikan, mulut kita itu jadi berkat dan orang pun juga senang dengan kita. Tapi kalau Bapak Ibu itu dibenci orang, malas dengar orang, lihat aja selama ini yang keluar dari mulutmu apa. Jangan-jangan yang keluar dari mulutmu keluhan, omelan, gerutuan, makian. Ya orang gak mau dekat dengan kamu karena mulutmu sendiri jahat dan busuk. Bagaimana mungkin mempengaruhi orang semakin takut akan Tuhan? Pantesan saja banyak ketemu masalah dan problem. Kita harus belajar nih. Mulut kita harus menjadi sumber kehidupan. Karena apa? Yang
di dalam hati kita ini adalah air kehidupan, adalah Roh Kudus yang memancar keluar lewat perkataan, dan lidah kita adalah kebenaran. Dan orang bisa menikmati kehidupan itu yang memanifestasi melalui kehidupan dalam hidup kita. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Mulutnya orang jahat itu isinya hal yang busuk dan jelek. Isinya kejahatan mulutnya, isinya yang najis, isinya yang kotor. Makanya kalau ada orang yang ngomongnya kotor, ngomongnya kasar, hindari, itu tidak benar di hadapan Tuhan. Mulai hari ini ngomong yang baik, ngomong yang berkenan. Kita mau jagain mulut kita sepanjang tahun ini untuk memperkatakan yang baik, memperkatakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup kita mau menjadi berkat bagi banyak orang dan memancarkan kehidupan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena yang kita kejar hari ini adalah perkenanan Tuhan. Sekarang buka di Amsal 12 ayat yang ke-6. Perkataan orang fasik menghadang darah. Ternyata perkataan orang fasik itu kerjaannya ribut, gegeran, berantem. Gegeran, berantem, eker-ekeran satu dengan yang lain, ya kamu tuh menghadang darah, bikin geger nih. Tapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Mulut orang jujur itu mulut orang yang penuh hikmat, pengertian, pengetahuan tuh. Kalau mau jadi gegeran, jadi penengah yang baik. Tapi orang yang gampang emosian, meledak-ledak, udah begitu pikirannya jahat. Kalau udah pikirin jahat, mulutnya jahat, melukain orang lain. Kamu tuh ngajak berantem orang terus saja kerjaannya. Ngajak gegeran terus sama orang. Ngajak cekcok, ribut dengan orang. Berarti ada yang salah dengan mulutmu, ada yang salah dengan hatimu. Apalagi kalau mulutnya suka ngomong yang buruk, terus negatif, terus nih. Orang-orang kayak begini nih, hatinya ini busuk nih. Harus berubah nih. Harus ada yang diperbaiki nih. Sikap busuknya harus dibuang. Dan semakin hari harusnya hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Harus semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Mulutnya orang jujur, ngomongnya kebenaran, orang pasti diselamatkan dari banyak hal, dari kemalangan, dari keributan, dari kesukaran, dari kesedihan. Tapi mulut kita ngomong kebenaran, mulut kita akan menjadi berkat yang menyelamatkan banyak orang. Pilihlah mulut yang baik, ngomong yang baik, ngomong tentang kebenaran. Kalau kita ini udah hidupnya kacau, berantakan, ngomongnya buruk, gak jadi berkat, udah tambah hancur-hancuran nanti. Justru kita mau jagain hati kita ini, ngomong yang baik, ngomong yang berkenan di hadapan Tuhan. Amsal 12 ayat yang ke-18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Ya, ada orang yang lancang sekali, mulutnya itu tajamnya bukan main, seperti tikaman pedang. Kadang perkataan kita itu lebih menyakitkan loh. Makanya perkataan kita ini bisa melukai, bisa menghancurkan seseorang. Karena perkataan yang lancang, yang ngomongnya itu nyakitin, pedesnya bukan main. Itu seperti tikaman pedang. Ini orang yang lancang itu mulutnya itu wah. Kalau ngomong horor ini. Suami istri jaga mulutmu. Kalau pingin hubunganmu baik, ngomong yang baik, ngomong yang manis, ngomong yang mesra, ngomong yang lembut. Saya itu belajar terus nih. Saya ngomong yang baik sama pasangan saya, ngomong yang mesra, ngomong yang memuji, yang menyenangkan. Jangan ngomong sama pasangan, ngomong yang kasar semaumu sendiri. Itu melukai, itu menyakiti. Kamu gak jadi berkat nih kalau ngomong kasar dengan pasanganmu. Mulai ngomongin yang baik, mulai bangun ngomong yang baik. Lebih baik tuh ngomong tentang memuji pasangan hidupmu daripada ngomong kejelekannya. Ngomong kejelekannya juga gak akan merubah pasanganmu. Lebih baik sekarang mulai ngomong yang baik tentang pasanganmu. Doain, perkatakan, ngomong pujian, dihormati dengan kata-kata gitu loh. Sekali diperkatakan yang baik, yang tulus katanya, itu akan lebih jauh memberkati dan bisa merubah hatinya, bisa membangkitkan semangatnya, bukan malah merendahkan. Mulut orang lancang ini seperti tikaman pedang loh, sadis kadang ngomong tuh pedes dan nyakitin. Saya kalau udah ketemu orang yang ngomongin pedes dan nyakitin, saya nggak mau berteman. Saya mau jagain hati saya, nggak mau terluka dengan perkataan orang yang buruk itu. Ya kalau kita ini udah tahu mulut orang itu swadis, kuwecem gitu, kuatus gitu ya, kita mesti jagain hati kita sendiri. Jangan tahu kalau itu duri dan beracun, kamu deketin ya, kamu akan terluka. Yang jadi masalahnya kalau ada orang yang sudah menikah, salah satu pasangannya perkataannya lancang dan pedes. Terus solusinya gimana? Diem, nggak usah dibantah, nggak usah dilawan. Doain terus.
Laporkan ke Tuhan biar Tuhan ubah hidupnya, ubah mulutnya. Pasti Tuhan ubah mulutnya. Ya, orang-orang yang lancang sekali mulutnya ini biasanya yang kemarin kita bahas adalah orang yang terluka. Orang yang nggak bisa mengendalikan mulutnya kan hatinya pernah punya luka di masa lalu. Ini jagain mulut kita nih. Sepanjang tahun ini pakai mulut untuk ngomong kebenaran. Jangan menjadi orang yang lancang. Nanti kata-katamu melukain banyak orang. Kita bisa ngomong 5 menit lupa, tetapi orang yang dengar perkataan kita, yang kita ajak ngomong bisa terluka seumur hidupnya karena kata-kata busuk, kata-kata jahat, kata-kata yang lancang, kata-kata yang tajam. Mulai hari ini ngomong yang baik, ngomong yang berkenan, ngomong yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ternyata kalau lidahnya orang bijak itu bisa mendatangkan kesembuhan. Orang yang luka batin dengan perkataan kita, kalau kita ngomong kebenaran firman Tuhan, dipulihkan. Orang yang sakit kita doakan dalam nama Yesus, Lebih Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan terjadi kesembuhan. Mulut kita harusnya bisa menjadi berkat. Dimanapun kita ditempatkan, ketemu dengan siapa, ngomong sama siapa, mulut kita itu jadi berkat. Mulut kita itu memberkati banyak orang. Dan nama Tuhan tentunya dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan tuh mau pakai mulut kita untuk ngomong kebenaran loh. Dengan saya ngomong kebenaran ini memberkatin banyak orang. Sampai hampir saya lihat ya, hampir seluruh dunia, beberapa dunia yang dengerin khotbah saya, dan itu mempunyai pengaruh yang besar sekali loh. Dimulai dengan saya ngomong kebenaran. Bapak Ibu juga harus mulai hari ini ngomong kebenaran. Mulutmu akan dipakai Tuhan memberkati banyak orang. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali pengaruh dari perkataan kita ini. Perkataan kita harus memberikan pengaruh yang baik, membawa orang dipulihkan, membawa orang disembuhkan, membawa orang dibangkitkan, membawa orang diubahkan. Karena kita ngomong kebenaran. Kita lihat Amsal 13 ayat yang kedua. Dari mulut seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Dari mulut seseorang akan makan yang baik. Tadi ayat ini diulang 2 kali. Dari mulut seseorang akan makan yang baik. Kalau engkau hari-harimu di tahun-tahun ini, di bulan-bulan ini, di hari-hari ini ingin makan yang baik, dan hidupmu penuh dengan sukacita, mulai perkatakan yang baik. Perkatakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perkatakan tentang kebenaran. Amsal 26 ayat 28. Lidah dusta membenci korbannya. Lidah dusta, lidahnya pendusta itu membenci korbannya. Gak suka tentang hal yang benar, hal di hadapan Tuhan itu gak senang. Karena sukanya hal yang kenajisan dan kekotoran. Dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Ini hati-hati nih. Saya lihat di media sosial banyak orang ngomong, akhirnya tersandung dengan perkataannya, akhirnya berurusan dengan hukum. Karena apa? Lidahnya licin, ngomongnya gak dikontrol, gak punya etika, gak punya tata krama. Kita itu kalau nggak ngomong penting, itu nggak usah ngomong. Buat apa? Kita ngomong hal yang sembrono, yang sia-sia, itu nggak ada gunanya. Apalagi kita mengomentarin hal yang nggak penting. Hal yang nggak ada hubungannya dengan hidup itu nggak perlu dikomentari. Buat apa? Nanti hanya menunjukkan betapa bodohnya kita. Apalagi kalau mulut kita itu licin, lidah kita itu licin. Akhirnya kita terjebak dengan perkataan dan ucapan kita sendiri. Akhirnya kita berurusan kena problem dan masalah. Lebih baik banyak diam. Berpikir, bertindak, itu hati-hati, ditimbang. Mulai ketika berkata-kata, yang dipikirkan Tuhan disenangkan apa tidak, Tuhan dimuliakan atau tidak. Ini mulut saya nih sepanjang hari ngomong kebenaran apa tidak, mulut saya menjadi berkat bagi banyak orang apa tidak. Kita mau jagain begitu rupa mulut kita sepanjang tahun ini, yang kita mulai di awal-awal tahun ini dengan menjagai lidah kita. Kita mau jagain mulut kita untuk bisa didapatin Tuhan percayakan hal ilahi, hal besar dan hal yang dahsyat yang Tuhan siapkan di masa-masa yang akan datang. Saya berdoa banyak orang mulai hari ini jaga mulutnya. Saya berdoa banyak orang mulutnya mulai ngomong kebenaran. Ketika ngelihat pasangannya melakukan dosa dan pelanggaran, yang diperkatakan janji Tuhan atas pasanganmu. Oh, suamiku ini berubah, suamiku dipakai Tuhan, suamiku itu bijaksana, suamiku itu sayang, suamiku hidup kudus dan lain sebagainya. Yang diperkatakan lewat mulut kita mulai hari ini adalah hal yang baik. Sama pasanganmu mulai puji, panggil dengan panggilan sayang, ngomong yang baik, ngomong yang mesra. Pakai lidahmu untuk jadi berkat. Kalau tidak, lidahmu kan ketemu problem, ketemu masalah terus-terusan.
Karena dari lidahmu seseorang akan bisa dapat kesukaran. Mulai hari ini jaga lidahmu, jaga mulutmu, supaya kita terhindar dari kesukaran yang tidak penting, yang harusnya tidak terjadi dalam kehidupan kita. Mulai hari ini benar-benar jaga lidahmu untuk ngomong yang baik, ngomong yang benar, memperkatakan segala sesuatu seperti memperkatakannya untuk menyembah Tuhan. Pasti ngomong yang baik. Ujian, pengagungan, dan ucapan syukur yang keluar dari lidah bibir kita. Yang suatu hari mulut kita akan memberkati banyak orang, banyak bangsa. Dan banyak orang yang diubahkan lewat perkataan yang keluar dari lidah bibir kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan sepenuhnya untuk hormat kemuliaan bagi Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Kami memantaraikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah, terpahat dalam loh batin kami. Tuhan, terus kami menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Firman ini menjadi praktek hidup kami. Semakin hari semakin kami didapati menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan semua orang yang mendengarkan firman yang hamba-Mu sampaikan ini diberkatin Tuhan, dan hidupnya diberkatin Tuhan, dan diberkatin Tuhan, dan diberkatin Tuhan. Hidupnya diubahkan. Mulai hari ini yang keluar dari lidah bibirnya adalah perkataan tentang kebenaran yang menyenangkan hati Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Hamba-Mu percaya kasih karunia Tuhan melimpah atas hidup kami. Tambah hari, pakai hidup kami tambah menyenangkan hati-Mu. Tambah hari, tambah mempermuliakan Engkau. Hidup kami semakin penuh kuasa dan otoritas. Dan kami akan menikmati sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan. Karena kami memperkatakan yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, dan pengagungan bagi Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.